Jadi dapat dari mana itu nggak makan babi itu? Bapak dulu ketika masih Sugeng itu selalu mengatakan semua itu harus ada dasar hukumnya. Tapi ketika saya tanya tentang dasar hukum Natal, tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan bapak pun nggak bisa jawab. Iya, bapak itu kan masih umat lah. Kalau Romo yang saya tanya aja nggak bisa jawab ya. Oh, datangnya Romo untuk nanya itu? Ya, saya sudah pernah bertanya sama seorang. Bahkan salah satu paman saya itu Vigaris Jenderal untuk di Bangka Belitung. Oh, Bangka Ya. Belitung. Itu ya, ketika saya bertanya tentang dalil tersebut ya susah karena saya gagal ya. Kita ditulis bulan ke-6 atau bulan ke-7 lah. Kalau Desember berarti prematur. Ya sampai 9. Ya. Oh, kalau Islamnya duluan. Iya, duluan lah ya. Ya. Saya udah mengenal Islam jauh sebelum Yang lain adik-adik ini. adiknya. Insya Allah. Berat apapun dunia ora wedi, Pak. Alhamdulillah. Pendidikan pusat tahu. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta, dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari Jumat ini, hari yang agung, kita di Mualaf Center Yogyakarta kehadiran sekeluarga besar tamu yang kita muliakan. Ada Pak Oleg Yohan dan adik-adiknya. Jadi alhamdulillah Pak Oleg Yohan adalah seorang mualaf senior saya juga. Karena mualafnya duluan. Pada hari ini beserta adiknya yang insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat juga. Insya Allah akan dibimbing pada siang hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum pensyahadatan kita mulai, kita kenalan dulu sama Pak Oleg, Pak Omar dan Pak Ignatius. Ya? Ignatius Ori. Dipanggilnya Ori. Yeah. Oleg, Ori, Omar. Yeah. Oh, triple O. Ya. Oke, masya Allah. Oke. Nah, sebelum kita mulai agenda siang hari ini, kita awali agenda hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini karena ada 3, jadi kita tanyakan 3-tiganya. Ya, bersedia Pak ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, kita kenalan dulu. Ya. Jadi ada Pak Oleg mualaf juga ya dulunya ya. Di Bukit Gede Kauman dulu katanya. Iya. Zaman belum ada dokumentasi gitu. Jadi belum ada videonya. Ya. Kalau Pak Oleg ini kan adik-adiknya nih yang datang hari ini. Ya. Dan Pak siapa? Ori. Pak Ori. Ya. Pak Ori juga sudah syahadat juga. Sudah. Belakangan. Jadi selisih beberapa tahun. Agak jauh selisihnya. Agak jauh selisih. Ya. Berarti punya alasan sendiri-sendiri atau saling mempengaruhi sebenarnya. Ya. Yang jelas kalau di saya Pak, jadi ketika itu kan kami itu dulu SMP SMA itu kan tidak serumah dengan bapak dan ibu saya, sehingga faktor lingkungan, faktor kemudian perilaku dan lain sebagainya ini banyak berpengaruh terhadap apa yang kami lakukan tiap hari. Dan kalau dulu papa itu kan orang yang moderat kebetulan. Intinya yang saya sampaikan bahwa pas saya ingin masuk Islam, harus gitu aja, tidak ada alasan apapun. Walaupun dalam pribadi saya hanya melihat bahwa wong Islam itu dosane jam itu, mau jam 12 minta ampun lagi. Dosane jam 1, Jam 4 pasar minta ampun lagi. Itu dari segi kejiwaan. Dari segi fisik selalu ambil air wudhu.
Artinya wajah selalu bercahaya. Masya Allah. Kemanapun, misalnya ke masjid, kita harus buka sepatu, melepaskan semua atribut yang ada. Di situ tidak ada lagi presiden atau tukang parkir, semua sujud pada lantai yang sama. Sehingga di situ saya melihat bahwa kesetaraan atau kesamaan di dalam mengemban apa jenenge sebagai manusia itu podo di depan Allah. Sehingga itu kalau dulu pemikirannya tidak sejauh itu. Kalau pemikiran saya, lah neng yang dahulu itu saya pengakuan dosanya harus sebulan sekali, sehingga harus ditumpuk nih pengakuan dosa tanggal 31 yang saya lakukan tanggal 10, 15 apa ya? Wah, jangan-jangan nanti nggak ke review, nggak kampung ya. Sesimpel itu, sesimpel itu, sehingga ya ada bimbingan secara langsung dari Ustadz tidak, dari teman-teman yang saya melihat perilaku teman seperti itu aja. Dampak besarnya dari lingkungan itu ya. Kalau di Masjid Toman itu karena saya dekat dengan Mas Ridwan, kita komunikasi dan lain sebagainya. Itu hanya mentasbihkan diri saya ini mualaf loh, itu hanya kemudian karena lingkungan saya itu ekonomi terlalu apa beda, dan saya memang tidak mengubah nama saya, tetap Immanuel oleh Tuhan. Siapa orang bertanya Immanuel oleh agama Islam. Malah langsung bertanya mereka ya. Iya, sehingga alhamdulillah di KTP saya Immanuelnya nggak catat. Kalau di adik saya tercatat. Oh gitu. KTP-nya. Tapi Ignatius dia IGN dulu ya. Ignatius. Itu nama baptis. Baptis. Dia tercatat, sempat tercatat. Kalau saya tidak sempat tercatat, nggak tahu kemarin, nggak tahu pas itu pembuatannya. Ya, wis jalah wis rasa ngapa tuh oleh Yohanes wis non muslim. Pakai segala mati segala ya. Immanuel. Waduh. Alhamdulillah. Sehingga nama yang diberikan oleh orang tua saya ini tetap saya gunakan, dan untuk menunjukkan jati diri saya muslim mungkin ya dengan tata cara perilaku mungkin seperti itu. Hanya kemudian kalau pakai tata cara kopiah ini sekarang ternyata kopiah itu bukan identik orang muslim. Bukan ya? Sekarang kawan saya yang namanya katanya namanya jenis Jawa tanpa embel-embel, ternyata ya non muslim. Wah, pakai kopiah. Ini kopiah, apalagi mau kampanye kemarin, lebih Islam dia gitu. Penampilannya lebih Islam dia. Gila. Tapi bukan Islam. Bukan Islam. Masya Allah, perlu hati-hati ya berarti. Ya, artinya di sana ada banyak hidayah yang bisa saya dapatkan. Di samping itu juga istri saya yang bersyari, tidak sempat bercadar sih, tapi berpakaian syar'i karena memang dari bapak ibunya, omnya kan di Islam publik ya, gitu. Jadi beliau lebih Islam, terekspos dengan pendidikan Islam itu ya. Pertanyaan saya, seandainya bapak lu Katolik apa lu Islam? Ya menurut saya. Iya betul. Gitu ya. Sampai menemukan akhirnya ya. Nah, dari yang tidak datang juga saya sampaikan ke adik-adik saya. Oh, jadi sempat ada menyampaikan kepada adik saya yang saya yang pertama, yang nomor 2 itu Ostaf Yohan itu. Oh, tidak hadir ya sekarang? Oh, tidak hadir, dia di Jakarta. Itu anunya apa? Matius. Oh, itu Matius. Matius Ostaf Yohan. Orangnya wajahnya itu nggak Islam banget deh, Kristen banget mukanya. Udah Katolik mukanya. Dia ini masih adik saya 03 ini masih buat Ignatius Orion, masih wajah-wajah muslimnya kelihatan ya. Gitu ya. Kalau ini nggak tahu ini. Ini arahnya kemana nih wajahnya nanti? Nanti setelah kena wudu baru kelihatan ini. Satu lagi nomor 4 yang masih Yusuf Okit Johan itu masih hidayahnya belum nyampe. Belum sampai. Nanti kita doakan ya, insyaallah. Terima kasih Pak Oleg untuk sedikit ceritanya. Mungkin dari Pak Ori gimana ceritanya setelah bisa sampai memutuskan untuk syahadat itu? Apa terinspirasi dari Pak Oleg? Sebenarnya
waktu saya berada di sisi yang lain, sholat gitu, jengklik gitu, lewat gitu aja santai. Dia lebaran, disolatin ya saya di rumah gitu, belum ada godaan untuk ke sana. Tapi ada saat saya melihat kok mereka kok ini ya berdoanya lebih khusyuk, terus mengajak kita seolah untuk selalu ingat, selalu menyadarkan kamu harus baik gitu. Kayak gak masalah, tapi setelah baca-baca ada rekan-rekan di Muslim, kita waktu mendekati saya mau Muslim itu kita berdebat sama teman. Oh, sama teman. Sama teman. Kalau saya nggak ngajak, saya hanya ngasih contoh aja. Contoh aja ya. Kalau ngajak itu agak berat. Oh iya. Contoh aja. Masya Allah. Saya berdebat dengan sama Muslim, tapi bahasanya kan seperti yang awam ya, kontra gitu biasa. Tapi teman kita tidak saling menyinggung. Tapi lama-kelamaan saya merasa kok nggak tahu, tiba-tiba langsung kayak mau ngomong sama temen tuh, kok saja, Oh gitu. Setelah ngobrol sama temen itu? Udah lama. Oh udah lama. Sama dia main-main. Setelah itu diajari sholat, kemudian kebetulan saya deket sama temen-temen muslim, saya diajari apa ayat-ayat pendek gitu. Terus kemudian diajari padahal saya masih muslim, Belum sadar waktu itu? belum, baru saya cari, kemudian baca Arab gundul gitu. Waduh susah ini. Ya sudah, saya mencoba masih berapa tahun gitu ya, telah itu menikah dengan bapak yang saya selanjutnya. Saya masih suka ke gereja sendiri. Kalau dulu sering sama ibu? Ya. Dulu sering berangkat sama ibu ke gereja? Ya dulu, tapi telah lama saya kuliah di Jogja, ibu di Purbalingga, menikah dengan bapak yang sudah muslim sebelumnya. Jadi saya sendiri yang berangkat? Masih ibaratnya 4 orang ke sana, saya ke sana sendiri gitu. Oh, yang lain sudah Islam? Sudah. Sudah Islam? Ya. Oh. Kebetulan untuk penjelasan saja bahwa kami disatukan oleh bapak yang satu, tetapi ibunya 2. Jadi kami, saya, oleh Ustadz, Ori ini ibunya sendiri, lantas di Okit sama di Omar ibunya sendiri. Gitu. Jadi supaya jelas. Karena kalau ibu kandung kami akhirnya masuk Muslim juga. Ibu kandungnya? Ya. Edmonda Yohana masuk Islam. Saya yang ibu saya yang putranya berputra dua ini sekarang OTW Muslim ya. Insyaallah. ini ada nanti kuncinya. Ada juru kuncinya ini insyaallah. Kalau di perwayangan ini memang benar-benar Pandawa ya. Pandawa, 5-5-nya laki ini ya? 5-5-nya laki. Enggak 2 gitu. Oh, Masya Allah. Ceritanya 5-5-nya pakai huruf O semua. Semuanya pakai O ya? Iya. Masya Allah. Ini ya, memang jangan-jangan memang bapak ini punya tujuan juga nih, punya misi itu. Tahu juga. Ya. Kalau Pak Ori waktu syahadat itu Pak Ori tahu? Enggak tahu. Itu tiba-tiba ya, tahunya pas udah muslim aja berarti? Iya, tahu Muslim, wah anak ini kok agak beda. Enggak ke gereja tuh? Enggak. Ya bukan enggak, aku langsung ikut aja. Dia ke masjid, enggak ikut ke masjid. Oh gitu. Langsung buktiin ya. Jadi enggak ngomong saya enggak. Saya ngikutin aja. Aku inspirasi enggak ke masjid, terus tak dampingi di sini kan gitu. Sholat juga gitu. Enggak kusut ya. Gini kok enggak gini ya. Masya Allah. Jadi bahagia sebenarnya ya, kedapatan adiknya ternyata masuk Islam juga. Walaupun ya nggak tahu kapan syahadatnya waktu itu. Ya mungkin perlu misalnya kalau disahkan boleh disahkan.
tapi insya Allah saya sudah muslim. Gitu kira-kira. Makasih Pak Uli, Uli ceritanya ya. Semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Ya, Amin. Ya apa kita bukan apa namanya masuk Islam kan bukan sekedar masuk aja, tapi juga membuktikan ya. Enggak cuma sekadar ditanya, kamu nggak ibadah? Aku ibadah kok, tapi bukan cuma sekedar kata-kata lah, tapi langsung aku ke masjid. Ketika dengan perilaku, Masya Allah. Oke, terima kasih ceritanya. Sekarang ada Pak Omar yang insya Allah bakalan bersyahadat. Kenalan dulu sama Pak Omar. Namanya Paulus Omar Yohan. Punya kesamaan nama di antara tiganya, Yohan. Yohan. Nama dari nama Bapak? Iya. Oh, Iya. Namanya Bapak. dari nama Bapak. Nah, Pak Omar ini gimana ceritanya? Udah yakin mau syahadat pada siang hari ini? Yakinnya itu sudah dari tahun berapa ya Mas Olek ya? Nggak tahu. Sering cerita nggak ini dulu? Bukan, dulu pernah sering ikut Jumatan ya waktu beliau masih di ngurusi percetakan itu di Media itu. Nah itu sebenarnya hidayah itu sudah terpanggil itu kurang lebih kalau insya Allah kalau saya tidak salah itu udah dari semenjak pertama kali hampir selisih 3 bulan 5 bulan saya hijrah dari Lampung ke Jogja ya. Nah itu cuman kan di saat itu saya masih terlalu muda, kemudian juga dapat tentangan dari orang tua yang bekewoh lah ya intinya seperti itu. Akhirnya tombone wong pegel Pak Corone itu ketika orang tanya agamanya apa Pak Omar, saya Katolik Syar'i. Gimana itu Katolik Syar'i? Saya tidak Natalan, saya tidak makan babi. Seperti itu. Jadi dapat dari mana itu nggak Natalan nggak makan babi? Bapak dulu ketika masih sugeng itu selalu mengatakan semua itu harus ada dasar hukumnya. Tapi ketika saya tanya tentang dasar hukum Natal tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan Bapak pun nggak bisa jawab. Iya Bapak itu kan masih umat lah, kalau Romo yang saya tanya aja nggak bisa jawab ya. Oh datangnya Romo untuk nanya itu? Ya, saya sudah pernah bertanya sama seorang, bahkan salah satu paman saya itu Vigaris Jenderal untuk di Bangka Belitung. Oh Bapak ya. Tuh ya, ketika saya bertanya tentang dalil tersebut ya susah karena saya gagal ya, kita ditulis bulan ke-6 atau bulan ke-7 lah, kalau Desember berarti prematur. Ya sampai 9. Ya, satu itu dan banyak kesaksian-kesaksian lain yang sesungguhnya menguatkan saya makin, karena saya tuh wong kagul dasar katanya. Wis pengen sholat tapi kebentur dengan pekewo itu tadi ya. Pekewo sama orang tua. Akhirnya ya saya menjalani seperti setengah. Makanya menjalani dalam Katolik tapi sesuai dengan kitab yang tertulis apa iya, yang tertulis dalam cuma kitab jadi itu. partisipan. Jadi partisipan. Saya datang ikut gereja, ikut misa ya. Kemudian ya sempat aktif di KUR karena memang bukan karena saya menjiwai KUR, karena saya memang senang nyanyi. Hobi ya. Iya, hobi nyanyi kan gitu. Tuh terus saya juga ya datang situ sebagai partisipan karena saya sendiri selalu bertanya gitu loh, ya apa ya kurang majelek dalam kurang klik ya, ada yang kurang klik ya gitu ya. Awal mulanya Pak Omar bisa mencetuskan Katolik Syar'i itu gimana? Mulai belajar sendiri atau terinspirasi dari sesuatu? Mulai banyak bertanya karena kan gini, semakin saya baca Alkitab di situ banyaklah timbul pertanyaan. Saya kalau suruh baca Al-Quran, wah susah. Paling mentok belajar pakai Mbak Google ya, yang sudah ada terjemahannya, yang sudah ada artinya. Ya manusia itu kan punya degree comparison, saya membandingkan gitu. Banyak yang jadi pertanyaan saya, contoh ada beberapa tahun riwayat Tuhan Yesus itu saat itu saya masih sebut Tuhan Yesus ya, yang dihilangkan di Alkitab seperti itu. Sementara kalau Rasulullah mulai dari beliau lahir sampai dengan wafat insya Allah ada komplit ya. Itu satu. Kalau dukcapilnya ya mungkin saya akhirnya saya dicoba sedikit, ada salah satu kawan ya istilahnya mungkin dukcapil itu komplit sama Isa, kalau begitu sama Nabi Muhammad itu sudah komplit kan gitu. Ya enggak juga kan gitu. Ya namanya orang sudah hidayah itu susah gitu, jadinya ya
Saya tidak pernah, bahkan dulu saya pernah menikah juga ya, saya mengharamkan ada babi masuk ke rumah, baik itu mentah maupun matang. Itu dari panduan dari kitab soalnya. Saya yakinnya kalau setan aja diusir ke babi, digerasa, masa Pak D makan setan kan? Kolu tak? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Makan setan ya? Nah, ya ada opini lain tentang wah makanya anti disantet, makanya anti dibalas. Kalau saya prinsipnya kalau memang saya harus mati dengan jalan santet itu dari Gusti Allah, ya saya ngerti Gusti Allah kira tahu mengenai mati nih wong lewat santet kan gitu. Ya wis. Kun wae ya Allah. Saya penting ya ditampa raketan ning arep lawang swarga. Jadi pas ada orang misalnya Koli mau masuk surga, pas surga ini mau aku kena adem-adem gitu, itu orang diobong lah gitu ya. Biasa ya. Itulah enggak. Ya kayak saya tuh, ya kakak-kakak saya sendiri tahu. Kalau bejat, insya Allah saya mbahnya bejat. Waduh. Ya toh. Bahkan kalau antara Omar, Paulus dengan Dajjal ini mungkin 12-13. Iya, killer ya dulu kan gitu ya. Mulai dari lisan, mulai dari pikiran, pola tingkah, enggak harus saya ngapain. Jadi mas-mas saya ini sabarnya luar biasa. Untung misalnya hidayah di sini. Nek ulung oleh ya paling dipateni dia. Nyenteni kowe lah hidayah bagi tak pateni. Biar aman ya Pak ya. Iya, oh iya, jadi ra kan. Dipateni. Kalau kemarin Ojo sih, kan gitu. Ojo sih, nek kemarin itu sih tumpuk. Dipateni penyakitnya. iya. Penyakit hati ya. Yang jelek-jeleknya itu kita saya coba telaah itu saya mungkin ya karena gampang itu tadi. Gampang itu tadi jadi pola ya salah pola jiglaya jadi keliru. Kan seperti itu. Alhamdulillah hari ini saya mendengar kakak saya istighfar. Alhamdulillah. Terus selama ini belum pernah kedengaran. Belum pernah. Biasanya ABCD. Itu disensor ya. Gitu. Enggak boleh masuk. Saya lebih parah lagi dulu kan gitu karena saya mau guru sama beliau ya. Saya harus lebih hebat dari guru saya dalam hal miso kan gitu. Ternyata berhasil. Lebih detail. Berarti nanti setelah ini belajar istighfarnya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya masuk surga. Monggo, sinten monggo. Masnya sudah tidak sabar kan? Saya bawa kotornya. Nanti pulang bareng atau pisah? Pulang bareng. Banyak-banyak istighfar. Ya. Tapi itu saya percaya perlindungan Allah. Nah, iya. Kalau di Katolik itu mukjizat itu nyata. Sing dibles kene karena Gusti Allah diwalik. Allah malah. Mau puas ya. Utawa yang mau nusuk itu keluar der tabrak mobil ya nggak tahu kan gitu ya. Iya namanya umur ya. Betul. Alhamdulillah saya Itu yang pertama, yang terakhir. Saya cuman ya sering saya bilang sama teman ya, saya cuma takut mati kafir. Udah itu aja. Kalau saya mencintai Yesus, saya harus Islam. Karena apa yang dilakukan Yesus tertulis di Al-Quran. Colin pernah Katolik. Yesus mengajarkan resti. Yesus dipakai jas. Tidak. Kapan? Tertulis. Kalau kamu mau jadi Katolik sejati, menyebut katos and logos, jadilah Islam. Itu aja. Ikut Yesus. Karena di ulama Yesus selawe malah 25. Tapi bolongnya kasih. Channel orang dalam kita banyak. Kan kalau Tionghoa biasanya ordalnya banyak ya. Dengan saya masuk itu kan tujuan politik saya di akhirat nanti ordal saya banyak. Oh iya, dapat kursi di sana. Mulai dari Adam sampai Kanjeng Nabi itu CS semua. Masya Allah. Ternyata ya memang sudah belajar banyak Pak Omar ini. Sudah mantap. Kalau apa? Itu jarak berapa tahun itu? 10 tahun ada? Dari papa masih ada ya, dari papa masih ada sampai dengan sekarang udah lebih ya. Papa Seto itu 2007 ya mas ya. Papa Seto 2007. Ini masih rajin ke gereja ya, kamu masih rajin ke gereja. Karena gini, ada mama loh. mencegah, menghindari konflik. Kopinya panas.
Kasihan mama. Lepas kupingnya kan. Halal ya lo, halal ya lo. Lepas. Kupingnya panas apa kulkas? Lepasin dulu. Ada radikal yang ini. Ada radikal. Tapi saya senang. Beliau ini inspirasi dari kakak saya yang mualaf. Alhamdulillah tidak ada yang gagal hidupnya. Oh, masya Allah. Mulai dari karir, asmara, semuanya sukses. Sukses semua. Diberkati sama Gusti Allah. Makanya saya pengen niru. God bless you. Gade sopo ya? Sekarang ini nggak? God bless you. Ada tandanya ya? Oh iya, ada palangnya ini. Ada palangnya gitu. Ya kan ya belum minas. Palangnya itu sekarang ya. Abdul minallah, Abdul minanas. Kalau dulu kan saya katolisali Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Boleh enggak? Ada enggak dalil yang melarang? Enggak. Nah, ketika saya tanya, yang membuat saya yakin gimana? Allah itu lam yalid walam yulad. Oh, Gusti Allah berarti apa wae iso. Nah, aku pengen terus karo Yesus ya, aku jadi Katolik. Apa harus jadi Islam? Bukan jadi Katolik. Itu aja. Kalau apa? Kemarin kan pakai wuh sama ibu. Sekarang gimana? Udah enggak. Kalau sekarang itu karena ada beberapa tragedi yang tidak bisa saya sebutkan untuk konsumsi publik, itu yang membuat saya saiki kula pun pasrah. Disenangi isi dianggap putra ya alhamdulillah, ora dianggap putra ya aku mau pengen metode apa sih menurutku benar. Saya pelajar. Tapi udah ada komunikasi nggak? Sampun, ini tadi pamit, ibu juga sampun ya asal masalah itu tadi kalau ibu itu tidak bohongnya tidak sakit untuk naik motor jarak jauh ya pasti ikut. Oh. Karena kan saya stay-nya di Sedayu. Oh, dari Sedayu. Selama itu tinggal di Sedayu. Iya, di situ. Jadinya ya itu yang selalu ibu ingatkan ke saya ketika kamu nanti sudah mualaf, ya dulu muncul era-era Katolik. Ya. Oh iya, nggak ada yang jelek, saya bilang gitu. Nggak ada yang jelek. Pak Oles juga udah pernah mencontohkan. Ya, meninggalkan tidak boleh jelek-jelekan ya. Ini pesannya mama tadi. Saya bilang ketika besok Jumat jam 9 atau jam 10 kami ngajak adik Omar sini, saya sampaikan WA ke ibu, besok Omar mau ketemu saya mah di Mualaf Center. Terus beliau menjawab, iya mas, udah pamit sama mama, semoga menjadi manusia baru yang baik. Gitu. Ya ini yang namanya crucified saya ya sekarang ini. Masalah pengorbanan, alhamdulillah. Saya disalibkan. Disalibkan. Iya. Sampai jadi sapil gitu. Oke lah, kalau sudah yakin kan kita langsungkan aja ya. Iya. Tidak setelah khotib naik mimbar ini. Oke, Pak Omar. Yang kita baca surat pernyataan ini dari atas sampai bawah, nanti pada bagian pensyaratan ini nanti saya minta Pak Umar mengulangi setelah saya ya. Baik. Ini dan artinya. Baik. Boleh saya pegang? Silakan. Soalnya habis belabur. Ini luar biasa nih di umur keemasan ya. Sebagaimana Rasulullah juga menjadi diangkat menjadi nabi pada usianya yang 40 juga. Semoga ini akan menjadi sebuah langkah yang besar dan memberi menjadi sebuah langkah baru yang mendatangkan ridho Allah nanti insyaallah. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Paulus Omar Yohan, tempat tanggal lahir Lampung 9 Juli 1984, alamat sesuai KTP Nguyangan, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Jumat tanggal 2 Zulkaidah 1445 Hijriah atau 10 Mei 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Katolik.
Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita saksikan bersama-sama Pak oleh Pak Ori. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terus. Berikut pernyataan. Dilanjutkan. Ya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sah ya. Bapak-bapak ya. Alhamdulillah. Telah bersatu di dunia, insya Allah bersatu juga kita di sini. Amin. Selamat ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baru saya minum ini. Oh gitu. menunggu syahadat ya bagaimana? Ini kamu belum minum. Sudah. Tadi Katolik kan? Oh, Sekarang iya. minum Islam. Pakai bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Loh, saya tuh merasa bangga karena satu, saya kalau masuk Islam itu saya dapat perbendaharaan bahasa baru yaitu Arab. Makanya aku kudu ndang iso maca Arab. Tapi memang kalau belum disahkan, demi Allah Pak Ustaz, ngapalno iftitah itu 15 dino ora apal-apal. Lak culo kok. Al-Fatihah. Al-Fatihah alhamdulillah apa? Coba. Kakak minta ini kakaknya. Aku yang bapak kami ngomong yang Al-Fatihah. Wih, jangan Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Terus ayat-ayat yang harus hafal apa? Ya, Al-Ikhlas. Oke, Al-Ikhlas. Coba tes dulu di depan Ustaz ini. Siap jadi imam ini kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Sama amalan saya di sepanjang saya napas tidur, saya nggak tahu bener nggak atau nggak, mohon petunjuk Pak Ustadz. Saya cuma punya satu, itu pemberian dari soib saya yang sudah almarhum. Itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arab. Artinya apa itu? Artinya apa? Kan diamalin mungkin diajarin sama ya intinya berlindung dari semua sihir, syirik, musyrik, setan sembarang kali tepis hilang. Itu jadi ini amalan singkir kiri, singkir demit, singkir susah itu. Ya ternyata benar gitu. Coba aku nggak tahu ini. Kemarin saya di rumah sakit. Ya seperti dipangan ya. Udah nggak ikut-ikut ya? Jadi kalau di versi Katolik itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu menurut saya kayak doa santun kayak malaikat agung gitu. Gue tak baca itu mesti ngomong. Itu terbukti. Ini demi Allah ya. Kemarin Mas Olek juga tilik saya di rumah sakit pada saat saya jatuh dari tangga. Saya udah vomit blood 19 kali satu hari. Darah kental semua, kaki sudah nggak bisa bergerak. Dokter bilang kalau ini tidak boleh, kita harus operasi besar. Saya bilang, anak punya Gusti Allah. Wis tangguh wae rapalane. Kok rapalan apa istilahnya? Amalan kok rapalan. Iki saya kejawen ya wajar mantra nih geter bumi ping 3 ya ngono kuwi. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sampai saat tidur saya. 4 hari saya pulang. Boleh nonton. 4 hari. Lu ya jujur pengakuan saja. Saya ngampuni itu, saya mengampu beberapa murid sendiri, ada yang bekas dukun santet, nah itu
namanya tadi ya kebetulan beliau nggak bisa hadir sih, namanya Mas Prasetyo. Dia nonton saya sholat, dia juga udah tobat lebih duluan lah daripada saya. Nah, itu saya melihat itu ya wis ojo percaya ngono-ngono lah gitu. Ya. Dulu saya Jadi juga salah satu bagian dari a'udzubillah min syarri ma khalaq itu Ya. min syarri ma khalaq itu dari segala keburukan ya. betul. Keburukan. Cuma sholat kalau saya masih syirik kan gitu loh. Matinya sengsara juga sama. Masya Allah. Ya itu ketakutan saya. Yang terakhir alasan saya kenapa hari ini saya duduk di depan Kolim, di depan Pak Ustadz, di depan abang-abang saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya takut mati kafir. Masya Allah. Itu aja. Kita nggak tahu. Pulang dari sini saya ada atau enggak, kita nggak tahu. Masya Allah. Masya Allah. Kita hari ini besar banget menjadi saksi Pak Omar bersyahadat. Ya. Semoga kita Nanti kesaksian kita pada siang hari ini juga Allah hitung sebagai suatu kesaksian yang nanti akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan singkat dari Pak Oleg dulu, Ya. Pak Omar. Itu saja sebagai kakak yang merasa dituakan harapan kami ketika ini sama juga yang disampaikan Papa ke saya. Jadi orang Islam itu ya yang Islam sebenarnya kan begitu. Ada hal-hal yang kemudian menyertainya, tidak hanya sekedar syahadat asyhadu alla ilaha illallah Islam iya, tapi kemudian ketika orang itu tidak sholat itu dipertanyakan keislamannya kan gitu. Semua bisa dilakukan, tapi kalau orang tidak sholat dipertanyakan keislamannya. Artinya sholat itu tiang agama. Kalau atap nggak ada tiang ya runtuhlah agama tersebut. Jadi karena kamu sudah pada hari agung ini menjadi titik balik akhirat ini ya, tidak hanya sekedar dunia ini, akhirat ini. Kamu harus bisa menjalankan sholat. Karena iman yang kedua setelah sadar sholat. Ya sudah sholat lah. Lantas yang lainnya nanti OTW lah sambil jalan. Kalau menurut saya itu ada amalan apa puasa itu, apa haji jika mampu, insya Allah. Saya kira itu dia sholat. Insya Allah. Dan kalau ada saudara kita yang saat ini, saudara artinya ya sakit atau mungkin mamah ya belum mendapat hidayah, ya insya Allah kita berdoa saja. Kita tidak perlu mengajak-ajak, tapi beri contoh. Saya kira itu seperti halnya yang telah saya sampaikan dan kita lakukan. Ini mengajak dengan mencontohkan ini loh Islam. Bukan hanya sekedar dengan kata-kata, dengan ajakan lisan, tapi ajakan dengan sebuah perbuatan, menunjukkan perbuatan yang baik. Makanya setelah berislam kita sering ngingetin ke mualaf kita, teruslah berbakti sama orang tua. Kalau biasanya cuma sayang sama ibu, maka setelah menjadi seorang muslim ini jadilah makin sayang sama ibu. Amin. Insyaallah. Ada lagi dari Pak Oleg? Udah, Pak Ori mau nambahin pesan? Ya, terima kasih sudah masuk ke rumah kami. Mungkin perdana di hari Jumat ini kamu bersolat pertama kali. Mencarilah masjid yang kira-kira sejuk, yang bisa menjadi pengingatmu. Oh, ini pertama kali aku masuk ke rumahmu ya Allah. Kita aja. Terima kasih Pak Ori. Ya, Pesan-pesan untuk Pak Omarnya, alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Omar setelah memegang merasa sekian lama ini, puluhan tahun ini? Akhirnya, Ya ini. Puncak Cinta saya kayak gayung bersambut. Masya Allah. Jadi caranya itu Kohlim atau Ustadz Lim ini? Kohlim aja. Kohlim dan Pak Ustadz saya bilang matur sembah sewu nuwun. Masya Allah. Sudah mengisahkan saya. Saya lagi sama ngomong. Ya nggak apa-apa, menikmati perasaannya ini, Masya Allah. titikkan. Tetesannya simpan di hati. Karena kamu setiap kali akan menitikkan, akan mengingat peristiwa ini. Seberat apapun dunia ora wedi, Pak.
Alhamdulillah. Pendidikan pusat tahu. Alhamdulillah. 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 Ini yang sebenarnya saya mau bertahun-tahun lalu lagi kabul di lagi. Saya itu paling benci berobat ke rumah sakit karena ingat bapak. Tapi kalau saya nggak berobat sama dia apa gimana? Anak saya mati konyol. Anak saya ini mau terus ganti apa lah kasarnya. Saya kembali kajian Gusti Allah. Sudah kembali dari nol ya Pak. Oke, berarti halal. Ya, kita harus ada tujuannya biasanya. Sebelumnya Pak Oleg pernah nggak lihat Pak Umar nangis? Belum pernah. belum pernah. Ini berarti memang momen yang sangat besar ya. Ya, Ini ada sedikit tanda cinta ini dari teman-teman dan jamaah Mualaf Center. Ini ada ini belajar Islam. Ini ada namanya buku panduan praktis hijrah. Kan zaman Pak Oleg sudah ada atau belum? Tapi penulisnya itu Ustadz Ridwan. Oh. Dulu masih kecil ya? Oh dulu yang kecil ya? Yang masih kecil ya. Nah ini sudah besar. Udah sekian tahun kan membesar ya. Nanti makin tahun lagi makin besar, makin tebal mungkin. Namanya nggak praktis lagi. Nah ini buku panduan praktis hijrah. Jadi apa-apa aja yang perlu dipelajari tentang Islam di awal-awal bisa nanti dibaca-baca di sini, bisa didiskusikan sama teman-teman, pembimbing, sama Pak Oleg juga bisa ya. Ada anaknya? Mungkin Mas Abir. Abir. Bukan. Ini ada Quran, ada Iqra juga. Iqra ini salah satu metode baca Quran yang cukup populer di Indonesia. Ada Sajadah, lalu ada ini ada zakat mal ya. Zakat mal yang dititipkan di Mualaf Center Yogyakarta. Silakan bisa diterima. Alhamdulillah. terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan Yayasan Mualaf Center Jakarta. Saya cuma mohon satu hal, rekan-rekan setiap sholat doakan saya supaya sampai entah umur saya istiqomah. Juga untuk semua teman-teman Mualaf Center tentunya. Saya doakan teman-teman. Justru kami sudah minta doa dari Pak Umar yang masih bersih. Ya. Doanya tanpa hijab. Iya. Doa kita juga agar selalu istiqomah. Ini Agak beda Pak ya. Hah? Agak beda. Di wajahnya agak segar. Berapa Ada aura Allah lebih jelas. Ya. Mungkin karena kata Pak Ustadz tadi kan Pak, dosanya sudah bongkar. Mulai dari nol ya. Tadi saya datang tuh, Berat. Dengan segala kalau mau percaya Pak Ustadz mau percaya, monggo silakan. Ya, saya cuma bilang mau kaya aku ini saya pantas sholat orang. Saya ini pantas. Itu aja cuma. Ya Tapi nanti ternyata saya kita diberikan. dampingi kiri kanannya ya. Makanya kalau misalkan nanti mohon derek gabung di grup apa, karena saya kan jujur ya saya baru sholat isi gradul. Kadang-kadang apa bener Pak diperbolehkan saya apa ya bahasanya uang ujian tuh nyontek. ngepek, kadang-kadang ada yang tak taruh di sebelah sajadah, ada yang dan saya taruh di saku gini kan. Nah ini Ya nggak bisa. nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. kalau masih newbie enggak apa-apa. Insya Allah nyontek dikit enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pro enggak boleh. Ya, kalau udah pro masa nyontek. Ya untuk apa juga nyontek kalau udah. Iya. Karena ya Makanya biar nggak nyontek, sebenarnya kamu ke masjid itu udah ngikutin gerakannya, lu diem aja udah. Gitu kan ya? Benar ya? Oh, tapi kan mantep itu Pak. Dapat bonusnya banyak kalau ke masjid. Sementara ini untuk mempercepat pembelajaran dioptimalkan aja waktunya untuk ke masjid. Sambil nanti belajar
bisa sholat sendiri ditambah Jangan hanya 5 waktu, 60 waktu. Wah. itu nggak sampai ke sini itu. Ngeri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada tambahan mungkin? Bisa. Sudah? Sampun. Kalau teman-teman ya, masuk Islam terakhir. Oh iya, oke. Mungkin dari Pak Omar ada pesan-pesan untuk teman-teman yang memendam masa sekian lama. ya, pesan saya cuma satu, bahwa ojo kaget sampean sing urung do mengenal Gusti Allah. Cuman juga kalimat, bro, sis, tua memang jeluak, mumpung ije ono ambegan, ayo pulang ke yang benar. Masya Allah. Saya nggak menyalahkan agamamu apa sekarang. Saya nggak mau mengkritisi. Kalau bahasa kakak saya, habis naik mobil ini jangan menghina mobil ini, jangan. Tapi begitu dari aku saiki, sampean jadi saya seperti sekarang. Mati sama ya gak wedi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pesan yang sangat kuat. Jangan ragu. Kalau nggak salah lafal Olim, lidahnya cuma saya mau kesini. Enak loh makanan. Inna Allah ma'an. Sekarang beneran Inna Allah ma'an. Dan kalau kamu pengen mencintai Tuhanmu yang lama dengan cara Islam, insya Allah itu yang paling benar. Orang yang paling pantas belajar dulu. Untuk harus mempelajari apa Justru yang mereka orang yang lakukan. masuk Islam itu orang yang dipilih, bukan orang yang memilih. Islam bukan pilihan, tapi Islam keputusan. Jangan jadi seperti saya, 40 tahun baru mualaf. Anak muda-muda, rekan adik-adikku yang masih muda, gage. Dodokan korine kalau bahasa Mayang, dodokan korine. Mualaf sentri Jakarta, Mas, 2 kali masih ada. Rasakan sensasinya yang saya rasakan sekarang. Mumpung sik donom, insyaallah barokah oleh akeh. Lumayan. Gitu, Olim. Terima kasih Pak Omar untuk pesan-pesannya. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dari kisah, dari perjalanan Pak Omar dan saudara-saudaranya. Ya, semoga ini menggugah iman kita, menjadikan kita semakin menjadi orang yang semakin beriman. Dan sahabat Mualaf Center sekalian dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita doakan kepada Pak Omar untuk agar Allah selalu melindungi dalam iman dan Islam, istiqomah imannya sampai husnul khatimah, dan Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan mengamalkan syariat Islam. Amin. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen ya? Ada, saya selalu bawa. Masya Allah. Ya namanya sekalian. Apel. Ini Kak, Apel. anak saya. Ini putra, ini ponakan saya Barep Dewi. Oh. Apel. Kok masuk? Keluarga ternyata. Iya. Iya, ini ponakan Barep ini Pak. Besar ya. Iya. Alhamdulillah, udah mau nikah ya. Ini silakan tanda tangannya Pak Omar di sebelah sini. Enak, saya enak. Itu Mas. apa? Masya Allah. WN mau. WN mau. Nek cukup soalnya. Persoalan kan ini. Kita minta tanda tangan Pak Omar juga ya. Oh gitu. Ini sebagai saksi. Oh sebelah sini di bawahnya. Oh, Yang nama jelasnya di garis ya, terus garis. ini ya. Ya. Ya, betul. Ini ya. Ya. Kayak ini tunggu. Ini pressure nunggu. Iya, gitu ya. Belum. Ya. Enggak.
Ada fotonya. Iya. Mengamalkannya. Begitu juga dengan umur ghaibiyah, perkara-perkara gaib termasuk hari kiamat, surga dan neraka tidak bisa kita kontekstualkan. Maka cara terbaik memahami dalil-dalil seperti itu adalah dengan memahaminya sesuai dengan apa yang tersurat itu. Yang kedua, Imam Suyuti menjelaskan bahwa dalil agama dapat difahami secara mafhum. Ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Dalam bahasa kita, apa yang tersirat di dalam pesan itu tidak harus sesuai